Apa itu nikmat rezeki atau barang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tapi barang itu nanti bisa jadi membuat dia celaka, akan menjadi barang abu buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, bagaimana kita saat ini menjadikan hati kita ini bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalban syakira. Yang kedua apa? Walisanan dzakiran, menjadikan lisan ini selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari lisan ini kalimat-kalimat thayyibah. Bukan keluar dari lisan ini omongan-omongan yang menyakiti orang lain. Menyakiti tetangga kita, menyakiti keluarga kita, menyakiti istri kita, menyakiti suami kita, ataupun yang lainnya. Karena terkadang lisan ini Pak, namanya lisan tak betulang kalau kata Allah, namanya tak betulang itu, ya itu tadi belok kanan, belok kiri, ke atas, ke bawah, mana-mana berlisan. Karena tidak betulang. Kalau kita tidak arahkan lisan ini kepada selalu mengucap zikrullah, kalimat-kalimat Allah, bahaya. Lagi ada masalah sedikit, mulai ngomong yang macam-macam. Masalah apa? Baik itu masalah ibadah, kita mengatakan di awal, ibadah kita kepada Allah. Karena kita tidak dapat rezeki, beruntung sama Allah. Allah tidak ada dengan aku sholat sekali, tapi aku tidak bisa terus juga. Allah tidak ada dengan aku tidak berusaha nyari ibadah, tapi aku dapat begini misalnya gitu. Allah tidak ada dengan itu. Dan ini saya kita kalau kita tidak arahkan dengan benar. Begitu juga dalam dunia ini, dalam kehidupan dunia ini sama. Lisan amat sangat sekali lagi membahayakan diri kita kalau kita tidak bisa mempergunakan. Al-lisan kasyayf. Lisan itu bagaikan pedang. Kalau pedang ini tidak kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka dia bisa jadi menyayat diri kita sendiri. Ini yang benar. Di dunia juga sama. Jangan sampai ini kan terkadang banyak Pak. Kita ini tidak bisa menjaga lisan. Habis ibadah, mungkin dari sini ibadah kita lalu keluar, mulai kita ngomong. Ini tidak terasa seperti ini. Mungkin kita mau ada kata tidur, kita ngomong ini baik, tapi kalau sekali, kalau terlalu habis itu malam kita. Jadi nak benar-benar kita jaga. Maka oleh karena itu bagaimana kita cara menjaga lisan ini agar selalu bisa terarah. Maka tak lain dan tak banyak kita ucap kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah. Yang ringan-ringan boleh kita ucap Allah, 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 Allah. Allah yang ringan-ringan saja di lisan kita, yang mudah kita ucapkan. Banyak juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada prinsipnya mari kita baca lisan ini dengan banyak zikrullah, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala selain dengan perbuatan kita. Jadi kalau kita sholat itu Pak, kita mengingat Allah dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Nah, itu ada waktunya. Waktunya ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini subuh, kita sholat subuh. Ada waktunya. Sholat zuhur, nanti kita sholat zuhur. Itu praktis. Tapi untuk zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada waktunya. Dimanapun kapanpun kita tetap harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kita kepada Allah dimanapun kita berada. Wujud dari ketakwaan itu apa paling tidak kita bisa dikatakan ya Allah. Banyak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan lisan tidak saya. Lisan. Qalban syakiran wa lisanan dzakiran. Yang ketiga bahwa badanan 'alal bala'i sabiran. Badanan 'alal bala', ketika tubuh kita ini diuji oleh Allah, maka kita harus sabar. Tubuh kita ini Pak, walaupun kita olahraga tiap hari, fitness tiap hari, pasti ada kalanya bagi kita diuji dengan penyakit. Walaupun mungkin penyakitnya itu supaya sakit perut misalnya gitu kan, atau mungkin kepala
menit misalnya, itu ujian ada apa? Jangan kali kita protes, tak terima, ya Allah, aku punya olahraga tiap hari, makan aku diperhatikan, kamu mau masih sakit badan aku. Karena yang namanya itu sudah minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam kehidupannya dengan kata-kata apa? Kita sudah usaha, bekerja, giat, tapi kalau masih susahnya kehidupan kita, rezekinya masih mungkin seret misalnya, ya tetap kita harus selalu berusaha. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Jangan putus asa. Dalam ibadah juga sama. Kita harus selalu bersama. Memang Pak yang apalagi sholat subuh seperti ini gitu. Kalau tidak kita kuat-kuatkan ya untuk datang untuk sholat subuh, berat untuk melangkahkan kaki kita. Tapi alhamdulillah kita di sini yang hadir termasuk orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis-majelis ini menunaikan ibadah sholat subuh dan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Dan juga tak lupa kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri, mengajak yang belum sholat subuh, yuk kan dibangun subuh dulu, bangun sholat subuh. Jangan sampai waktu yang sudah berlalu ini lewat begitu saja. Apalagi lewatnya dalam kita belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Jangan sampai. Maka oleh karena itu yuk mari, yang belum sholat subuh, orang tua atau ibunya bangunkan. Orang tua bangunkan anak-anaknya, istri bangunkan suaminya, suami bangunkan istrinya. Bisa jadi anak-anak membangunkan orang tuanya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sekali lagi kita lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ibadah ini merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika kita mengakui bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah sebagai suri tauladan buat kita, maka tak lupa kita harus selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan diciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Maka oleh karena itu kami kita bersama-sama mengajak, sekali lagi memberitahukan, memanggil yang belum ibadah, yuk mari sholat subuh, bangunkan. Kita takut Pak, jikalau dalam waktu hari ini kita banyak melalaikan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini awal mulai hari. Ini hari Ahad, ini awal mulainya subuh. Jangan sampai di awal mulai ini, awal hari ini kita memulai kegiatan kita memulai aktivitas kita dengan kelalaian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Apalagi waktu subuh seperti ini di mana malaikat Allah, perputaran malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergantian malaikat Allah. Di mana malaikat malam saat ini sudah mulai persiapan menutup catatannya. Si bulan hari ini menutup harinya dengan sholat subuh dengan ceramah. Dicatat. Kembali kepada Allah, dikumpulkan catatan itu di Lauhul Mahfuz. Dan malaikat pagi juga datang hari ini ngomong mencatat, si bulan hari ini memulai harinya dengan sholat subuh berjamaah. Dan juga mendengarkan mahari dalam majelis ilmu, dicatat oleh malaikat pagi. Yang masih hidup juga dicatat, si bulan hari ini memulai harinya masih tertidur, belum menangkap sholat subuh. Si bulan hari ini memulai harinya dengan dagangannya, tapi belum menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, jangan sampai itu. Maka oleh karena itu yuk mari, yang belum melaksanakan ibadah, kita tunaikan dulu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, naudzubillah, kita takut kelalaian yang kita lakukan itu nanti bisa jadi membuat kita menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan, semuanya itu akan kembali kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita lalai dalam menjalankan perintah Allah, dalam ibadah banyak melakukan kemaksiatan,
Walaupun itu kecil, maka itu juga nanti akan kembali kepada diri kita, dan bisa jadi itu akan membuat kita menangis nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dengan bukti kita banyak berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah ingat selalu kepada Allah dengan zikir-zikir kita, maka insya Allah tatkala kita nanti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang memiliki kesabaran yang kuat, kesabaran yang tinggi. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, kalau kita bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kalau kita sabar dan beribadah, maka Allah akan terdekat kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Yang terakhir, wa zawjatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsi. Seorang wanita yang apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia mampu menjaga diri dan juga harta suaminya. Jadi di sini bukan cuma untuk wanita, kita juga sama laki-laki. Intinya dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, jangan sampai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Dalam kondisi apapun, senang kita tetap harus ibadah. Ketika kita diuji dengan kesusahan, kita juga tetap harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika susah saja kita baru ngadu sama Allah. Ya Allah, lagi aku lah berapa bulan tak bergawe, ya Allah, tolong ya Allah beri gawe, ya Allah, terus ngadu sama Allah ketika susah. Tapi ketika kemarin senang, dikasih banyak kenikmatan, lalai ibadahnya. Ini yang kita takutkan. Ketika senang lalai ibadah, asyik pada dengan dunia, cari dunia tapi ibadah kepada Allah yang kurang. Maka oleh karena itu sekali lagi, dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dalam kondisi apapun, susah, senang, mari kita bersama-sama selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada ruginya bahkan jika kita selalu dekat kepada Allah. Malah itu nanti akan membuat keuntungan buat kita, kebahagiaan kepada kita. Karena dengan kita selalu dekat kepada Allah, dengan kita banyak ibadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh di dunia ini, pada hakikatnya itu kita menanam sesuatu yang dimana tanaman itu nanti akan kita panen tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kata mengatakan, wa may yazra yaksud, barang siapa yang menanam maka dia nanti akan panen dari apa yang ditanamnya. Ketika kita di dunia menanam kebaikan, mengumpulkan ibadah-ibadah kita, melakukan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah ini nanti akan kita panen tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.